Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar satu ide yang kuat banget dari buku Decisive. Betul, dan misi kita kali ini sederhana aja. Kita mau gali satu alat praktis dari buku ini buat bantu kita semua keluar dari mode autopilot. Nah, itu dia, mode autopilot yang sering bikin kita ambil keputusan yang kurang oke. Dan buat mulai, saya punya teka-teki nih. Apa coba kesamaan band rock legendaris Van Halen sama Zappos, raksasa toko sepatu online? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget ya. Tapi ini soal mekanisme cerdas untuk memaksa kesadaran. Memaksa kesadaran? Iya, kita kan seringnya jalan gitu aja tanpa mikir, ikutin kebiasaan. Masalahnya, perubahan di sekitar kita itu seringnya pelan banget. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa sama sekali, sampai akhirnya udah terlambat. Ini jebakan klasik, kayak katak yang direbus pelan-pelan. Tepat. Dan ini bukan masalah sepele loh. Ini bisa menenggelamkan perusahaan raksasa kan. Kita akan lihat gimana Kodak yang notabene nemuin kamera digital Ironis banget. justru hancur sama revolusi digital karena mereka yaitu nunda-nunda terus. Nah, konsep yang akan kita bedah ini namanya kabel pemicu atau tripwire. Semacam sistem peringatan dini yang kita pasang sendiri. Betul, sebuah mekanisme yang otomatis narik kita keluar dari mode autopilot dan maksa kita bikin pilihan sadar. Siap. Kita mulai dari tempat yang paling nggak terduga, belakang panggung konser rock tahun 80-an. Oke, ayo kita mulai dari sana. Jadi bayangin ya, tahun 80-an, rambut gondrong, musik keras, panggungnya gede banget. Van Halen itu kan salah satu band terbesar di dunia. Tur mereka itu bawa 9 truk trailer isinya peralatan semua. Gila kan? Nah, kontrak teknis mereka itu rumitnya minta ampun. Vokalisnya, David Lee Roth, bilang kontraknya itu kayak versi halaman kuning dari China. Kebayang tebelnya. Dan tersembunyi di dalamnya ada pasal 126 yang terkenal. Harus ada semangkuk permen M&M di belakang panggung. Tapi, Semua yang warnanya coklat harus dibuang. nah itu dia. Kalau orang dengar cerita itu, reaksi pertamanya pasti dasar diva rockstar, gitu kan? Ya arogan banget, manja, permintaan konyol. Tapi, nah disitulah jeniusnya. Itu sama sekali bukan soal kemewahan. Tunggu, jadi ini bukan soal perfeksionisme gitu. Ini ada fungsi praktisnya. Saya yakin 99% orang ngiranya ini cuma kelakuan arogan aja. Banget. Ini fungsinya praktis dan sangat serius. Ingat, ada 9 truk peralatan. Panggungnya berat banget, butuh perhitungan struktur yang pas, listriknya juga luar biasa besar. Salah dikit bisa bahaya ya. Fatal. Bisa fatal. Panggung bisa ambruk, bisa korslet. David Lee Roth tuh tahu kalau promotor lokal seringkali nggak baca kontrak setebal itu dengan teliti. Oke, masuk akal. Jadi, pas dia sampai di lokasi, yang pertama dia lakukan adalah, yaitu, cek mangkuk M&M. Jadi kalau dia lihat ada M&M coklat, Itu sinyal instan, bendera merah yang jelas banget. Artinya, kontraknya nggak dibaca dengan cermat. bukan berarti dia bakal ngambuk karena permen. Bukan. Justru itu artinya dia bakal langsung suruh timnya cek ulang semua aspek teknis dari A sampai Z. Dia mikir, kalau detail gampang begini aja kelewat, detail besar apa lagi yang mereka lewatin? Wow, jadi M&M coklat itu alarm kebakaran yang murah meriah tapi efektif. Persis. Itu pemicu yang maksa dia keluar dari asumsi semua beres dan masuk ke mode waspada penuh. Itu benar-benar mengubah cara pandang saya soal cerita itu. Jadi, M&M coklat adalah sistem peringatan dini. Ini bikin saya mikir, gimana nasib organisasi raksasa yang nggak punya sistem kayak gitu? Nah, Anda baru aja mendeskripsikan tragedi Eastman Kodak. Ah, iya. Contoh klasiknya. Contoh paling klasik dari kegagalan yang harusnya bisa dicegah. Ironisnya kan, Kodak itu tahu persis revolusi digital bakal datang. Insinyur mereka sendiri yang nemuin prototipe kamera digital pertama tahun 75. Mereka pantau terus teknologinya, tapi mereka nggak pernah merasa, nah, ini saatnya untuk benar-benar lompat. Betul, mereka terlalu nyaman dengan bisnis film mereka yang untungnya gede banget saat itu. Saya pernah baca salah satu laporan internal mereka dari tahun 1981. Isinya tuh kayak ramalan, tapi nadanya sombong banget, meremehkan. Oh iya, gimana bunyinya? Kurang lebih kualitas cetakan dari gambar elektronik nggak akan bisa diterima konsumen. Dan keinginan konsumen buat megang dan majang foto cetak nggak bisa digantiin sama tampilan elektronik. Wah, mereka terlena sekali ya.
Dan yang menarik di sini, prediksi yang terlalu percaya diri itu sebenarnya bisa diubah jadi tripwire yang kuat. Maksudnya gimana tuh? Coba bayangin kalau eksekutif Kodak waktu itu bilang, oke, kita tetap fokus di film sekarang. Tapi, Ada tapinya. kita akan investasi besar-besaran di digital saat salah satu pemicu ini aktif. Misalnya, ketika resolusi kamera digital melampaui X megapiksel, atau ketika harga kamera digital turun di bawah $500. Jadi mereka pasang ambang batas yang jelas. Betul. Atau ketika lebih dari 5% rumah tangga punya cara buat nampilin foto secara elektronik. Itu bakal ngubah segalanya. Jadi nggak cuma ngamatin pasif, tapi mereka punya alarm yang objektif. Nggak ada lagi ruang buat debat atau nunda-nunda. Begitu batasnya terlewati, pemicunya aktif, rencana aksi langsung jalan. Tapi mereka nggak punya itu. Jadi mereka terus mengamati, sampai akhirnya tenggelam. Mereka kekurangan mekanisme untuk maksa diri sendiri ya. Terjebak di mode autopilot itu tadi. Persis. Konsep ini ternyata nggak cuma buat perusahaan besar atau band rock ya. Ini bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari juga. Ada yang namanya efek partisi. Bisa dijelasin? Oh tentu. Efek partisi ini contoh tripwire dalam skala mikro yang cantik banget. Jadi ada studi peneliti ngasih 24 kue ke 2 kelompok. Oke. Kelompok pertama dapat kuenya di satu kotak biasa. Rata-rata mereka habisin semua kue itu dalam 6 hari. 4 kue sehari. Kedengarannya wajar lah ya. Nah, sekarang kelompok kedua. Mereka dapat 24 kue yang sama persis, tapi ada satu bedanya. Tiap kue dibungkus foil satu-satu. Oh, dibungkus individual. Betul. Hasilnya, mereka butuh rata-rata 24 hari buat habisin kuenya, 1 kue per hari. Cuma karena ada bungkusnya, bedanya jauh banget. Jadi bungkus foil itu semacam polisi tidur mental, gitu. Tepat sekali. Bungkus foil itu adalah sebuah partisi, sebuah tripwire mini. Buat kelompok pertama, mau makan kue lagi itu gampang banget. Tinggal ambil. Hampir tanpa usaha. Autopilot. Iya. Tapi buat kelompok kedua, tiap kali mau makan lagi, mereka harus berhenti, ambil satu, dan secara sadar buka bungkusnya. Momen singkat itu, gangguan kecil itu, cukup untuk memaksa sebuah pilihan sadar. Saya beneran mau makan satu lagi nggak ya? Ini jadi kepikiran soal uang. Makanya sistem amplop buat anggaran itu efektif banget ya. Nah, itu contoh yang pas. Kalau semua uang ada di satu rekening, gampang banget gesek kartu terus. Tapi kalau harus ambil uang dari amplop belanja atau amplop hiburan, kita jadi mikir. Benar. Partisi itu mengubah satu sumber daya yang besar dan cair jadi serangkaian pilihan kecil yang terpisah. Maksa kita berhenti dan mikir bukan yang ngikutin arus aja. Oke, jadi tripwire ini bisa jadi peringatan, batas konsumsi, sama alarm perubahan pasar. Kesannya kok ini alat yang defensif dan hati-hati banget ya. Tapi ada poin menarik, katanya tripwire ini justru bisa mendorong kita ambil risiko yang lebih sehat. Nah, ini poin yang sangat penting dan agak berlawanan sama intuisi. Justru dengan menetapkan batas kerugian di awal, sebuah tripwire itu menciptakan ruang aman psikologis buat kita bereksperimen. Ruang aman? Maksudnya gimana? Jadi, rasa takut yang nggak terbatas dan bikin lumpuh itu hilang. Saya suka ide itu. Jadi pemicu ini justru ngasih kita izin untuk ambil risiko. Jadi daripada debat tanpa akhir yang penuh cemas, kita bikin eksperimen dengan aturan main yang jelas. Contohnya gimana? Tentu, pakai contoh dari buku itu ya. Bayangin pasangan Anda punya ide bisnis yang menurut Anda, jujur aja, agak gila. Haha, oke, misalnya. Misalnya bikin patung artistik dari pangkasan tanaman. Reaksi pertama Anda mungkin langsung nolak mentah-mentah karena takut tabungan keluarga ludes. Bisa jadi pemicu pertengkaran tuh. Dan bisa jadi mematikan ide yang ternyata brilian. Nah, sebagai alternatif, Anda bisa pasang tripwire bareng-bareng. Oke, gimana caranya? Anda bisa bilang, oke, idemu kedengaran aneh, tapi aku lihat semangatmu. Kita coba yuk. Tapi, kita sepakat ya. Pertama, kita nggak akan investasi lebih dari, katakanlah, 50 juta rupiah dari tabungan kita. Itu batas kerasnya. Sip, ada batas anggaran. Kedua, kita evaluasi lagi dalam 6 bulan. Kalau dalam waktu itu belum ada satupun pelanggan yang bayar, kita duduk bareng lagi dan bahas rencana B secara serius. Cerdas banget. Jadi pemicunya bisa anggaran atau waktu. Dengan gitu, saya nggak perlu cemas setiap hari kan? Persis. Saya bisa dukung pasangan saya lebih tenang karena saya tahu ada jaring pengamannya. Saya percaya sama pemicu yang udah disepakati. Tepat. Tripwire itu membatasi kerugian. Ini mengubah pertanyaan dari, gimana kalau ini gagal total, jadi,
berapa kerugian maksimal yang bisa kita toleransi buat coba ide ini, Dan dengan jawaban yang jelas, kita jadi lebih berani ya. lebih berani ambil resiko yang terukur. Pemicu itu ngasih ketenangan pikiran. Ini membawa kita ke sisi lain nih. Sejauh ini kan fokusnya ke pemicu buat masalah atau resiko kan? Tapi pemicu juga bisa dipasang buat mengenali peluang kan? Betul sekali. Sejarah inovasi itu kan penuh dengan penemuan yang nggak disengaja. Contohnya? Rogaine, obat penumbuh rambut itu. Awalnya dikembangkan sebagai obat tekanan darah tinggi. Selama uji klinis, peneliti terus-terusan dapat laporan efek samping aneh. Pasiennya numbuh rambut di mana-mana. Sama kayak Viagra ya, yang awalnya obat buat nyeri dada. Tepat. Efek samping yang terkenal itu kan ditemuin nggak sengaja. Nah, dalam kedua kasus ini, butuh seseorang yang melihat hasil tak terduga ini bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai sinyal peluang. Jadi ini soal menciptakan kesadaran ya? Betul. Kayak pas kita baru belajar kata baru. Tiba-tiba kita jadi sering lihat kata itu di mana-mana. Dengan ngasih label ke sebuah pola, entah itu ancaman atau peluang, kita jadi lebih gampang ngenalinnya. Dan ini membawa kita balik lagi ke teka-teki awal kita, Zappos. Cara mereka pakai tripwire ini benar-benar anti-mainstream, nawarin karyawan baru uang buat pergi. Ya, ini mungkin contoh tripwire proaktif yang paling brilian. Di Zappos itu kan budaya perusahaan segalanya. Oke. Setelah karyawan baru selesai pelatihan intensif seminggu, manajemen akan ngasih penawaran yang namanya The Offer. Mereka bilang, kalau Anda merasa ini bukan tempat yang tepat, kami akan bayar Anda $4.000 buat berhenti sekarang juga. Wow, $4.000 itu gede banget loh, apalagi buat yang baru mulai kerja. Godaan besar kan? Ini tripwire yang disengaja. Sebuah garpu di jalan yang diciptakan buat maksa adanya keputusan sadar. Jadi ini maksa setiap karyawan baru buat berhenti dari mode autopilot. Tepat. Maksa mereka nanya ke diri sendiri. Saya beneran komit sama budaya dan kerjaan ini nggak ya? Atau duit $4.000 ini lebih berharga buat saya? Ini cara yang efektif banget buat nyaring orang yang ragu-ragu dari awal ya. Betul. Sebelum perusahaan investasi lebih banyak waktu dan uang buat ngelatih mereka. Terus gimana dengan mereka yang nolak tawaran itu? Dampak psikologisnya pasti kuat banget. Sangat kuat. Buat mereka yang nolak, dan ternyata lebih dari 97% nolak, keputusan mereka buat bertahan jadi jauh lebih bermakna. Mereka bukan lagi sekedar dikasih kerjaan. Mereka secara aktif memilih pekerjaan itu. Bahkan saat ada insentif finansial buat pergi. Persis. Mereka secara sadar membeli komitmen mereka ke perusahaan. Ini menguatkan loyalitas secara eksponensial. Jadi kalau kita rangkum nih, benang merahnya adalah perjuangan melawan mode autopilot. Kita cenderung ngikutin arus aja. Benar. Kabel pemicu ini cara kita buat pasang alarm kita sendiri. Buat bangunin diri kita di momen-momen penting. Entah itu M&M coklat, batas anggaran, atau bahkan tawaran uang tunai. Ini ngasih kita kesempatan buat milih secara sadar. Bukan cuma ke bawah arus. Ini mengubah prediksi yang kabur jadi sinyal yang jelas. Memecah sumber daya besar jadi pilihan-pilihan kecil yang sadar. Dan yang paling menarik buat saya, ngasih kita keberanian buat coba hal baru dengan risiko yang terukur. Betul. Ini bukan soal membatasi diri, tapi membebaskan diri buat bertindak lebih cerdas. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan satu pemikiran nih untuk Anda. Coba deh luangkan waktu sejenak buat mikirin satu area dalam hidup atau pekerjaan Anda di mana Anda merasa lagi jalan di mode autopilot. Mungkin soal karir yang gitu-gitu aja, proyek sampingan yang nggak mulai-mulai, atau kebiasaan belanja yang mau diubah. Pertanyaannya adalah ini, jika Anda harus memasang satu kabel pemicu atau tripwire dalam hidup Anda minggu ini, sebuah batas, tenggat waktu, atau sinyal yang bakal maksa Anda buat berhenti dan mikir secara sadar. Di manakah Anda akan meletakkannya? Dan keputusan penting apa yang akan dipicunya?